Hai, kembali lagi dengan Kak Anin dalam channel kakak untuk membahas tentang seputar materi kimia dengan menyenangkan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Lalu, apakah adik-adik tahu apa saja yang terkandung di dalam air yang biasa kita minum? Kira-kira ada zat apa saja ya yang ada di dalamnya? Atau apa saja sih zat penyusun dari air tersebut? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Setelah kita belajar tentang sejarah atom, kita akan berkenalan lebih lanjut tentang apa sih atom itu. Untuk adik-adik yang belum tahu tentang sejarah atom, dapat dicek di video kakak sebelumnya ya. Apakah adik-adik masih ingat dengan hipotesis Demokritus? Pada 450 sebelum Masehi, Demokritus atau sebagai pencetus atom pertama memiliki sebuah hipotesa, yaitu terdapat suatu zat yang merupakan partikel terkecil di alam semesta yang disebut dengan atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti A itu tidak dan tomos itu dibagi. Sehingga dari hipotesis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi, apabila kita bayangkan atom tersebut ke dalam suatu air yang kita minum, maka kita bisa mencari tahu terkait kandungan air tersebut, di mana air itu mengandung banyak sekali molekul H2O yang terdiri dari atom-atom penyusun berupa 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Namun, apakah di dalam atom tersebut terdapat partikel lainnya ya? Ternyata terdapat beberapa komponen yang harus kita ketahui sebelum kita mengenal atom lebih dekat. Antara lain, ada subatomik, ada inti atom, kulit atom, nomor atom, dan juga nomor massa. Komponen yang pertama, yaitu subatomik, terdapat 3 partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan juga elektron. Ketiga partikel tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suatu struktur atom. Yang pertama, kita kenal dengan proton. Proton adalah suatu partikel yang memiliki muatan positif dan terletak di inti atom. Kemudian ada neutron atau partikel yang tidak memiliki muatan atau netral dan juga terletak di inti atom bersama dengan proton. Kemudian yang ketiga, terdapat elektron, yaitu partikel yang memiliki muatan negatif dan bergerak dalam orbit di sekitar inti atom. Apabila kita perhatikan ilustrasi ini, di sini terdapat suatu inti atom yang dikelilingi oleh elektron dalam orbitalnya. Nah, di sini inti atom adalah suatu komponen yang terdiri dari proton dan juga neutron yang saling berinteraksi melalui gaya inti. Yang kemudian dia akan dikelilingi oleh elektron yang dia berjalan pada orbitalnya atau berada di kulit elektronnya. Di sini kulit elektron yang berarti adalah jalan lintas dari suatu elektron. Kemudian kita akan mengenal tentang nomor atom dan juga nomor massa, di mana nomor atom merupakan jumlah dari proton yang berada di inti atom. Kemudian nomor massa adalah jumlah dari proton dan juga neutron pada inti atom. Nah, dari komponen-komponen tadi, kita bisa membuat notasi atomnya, yaitu X, A, dan Z, di mana X dia menyimbolkan suatu atom unsur, A dia menyimbolkan nomor massa yang bisa dicari dengan neutron ditambahkan dengan proton, kemudian Z sebagai nomor atom atau total jumlah dari proton, di mana nomor atom ini dia juga bisa berperan sebagai proton maupun sebagai elektron.
Setelah kita mengetahui komponen-komponen penting yang tadi sudah kakak jelaskan, sekarang ayo kita bermain bersama agar lebih akrab lagi dengan struktur atom. Di sini kakak akan mencontohkan menggunakan platform yaitu PET Virtual Laboratorium, di mana adik-adik bisa membuat atom sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah, di dalam platform ini terdapat subatomik berupa proton, neutron, dan elektron, orbital elektron, inti atom, dan informasi-informasi lain seperti muatan dan nomor massa atom. Cara memainkannya, adik-adik bisa menempatkan subatomik ke dalam struktur atom yang masih kosong. Kemudian, seperti contohnya di sini kakak ingin menambahkan satu proton ke dalam inti atom sehingga muatan menjadi +1. Kemudian kita tambahkan neutron dan satu elektron sehingga akan terbentuk satu atom hidrogen yang netral dengan nomor massa 2. Lalu coba kita tambahkan satu proton, satu neutron, dan satu elektron lagi sehingga akan menjadi satu atom netral dari helium. Begitu pula dengan litium maupun berilium. Adik-adik bisa coba sendiri ya. Kemudian, kita juga bisa menentukan notasi atom menggunakan PET ini. Sama seperti tadi, kita hanya perlu memplotkan sub-sub atomik ke dalam struktur atom. Di sini kakak akan mencoba menambahkan satu proton, satu neutron, dan satu elektron sehingga diketahui pada notasi yang bagian atas itu menunjukkan nomor massa yaitu ada 2. Dan bagian bawah menunjukkan nomor atom yaitu 1. Atau dalam notasi atom ini kita bisa sebut sebagai notasi atom dari hidrogen. Selain itu, kita juga bisa bermain game loh. Nah, ayo kita bermain dengan menentukan notasi atom. Untuk soal yang pertama, diketahui terdapat notasi atom hidrogen yang diketahui informasi berupa satu proton, satu neutron bermuatan +1 dan juga nomor atom yaitu 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nomor massa yang dicari adalah 1 karena terdapat satu proton sehingga memiliki muatan yaitu +1. Nah, kemudian soal yang kedua masih sama, yaitu tentang notasi atom hidrogen, di mana diketahui terdapat 2 elektron, 1 proton, nomor massa 1, dan nomor atom 1. Sehingga muatan yang diperoleh adalah, karena nomor atom itu sama dengan jumlah proton, dan terdapat 2 elektron, sehingga atom H itu bermuatan -1. Karena jumlah proton dan neutron harus sama untuk menjadi netral, sedangkan atom H hanya memiliki satu proton atau muatannya +1 dan 2 elektron atau muatannya -2, sehingga ketika dijumlahkan akan menghasilkan nilai -1 sebagai muatannya atau yaitu -1. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5, adik-adik bisa jawab sendiri ya. Jangan lupa untuk dituliskan di kolom komentar. Tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran ya adik-adik ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur, di mana atom itu terdiri dari subatomik berupa proton, neutron, dan elektron. Kemudian terdapat nomor massa atau jumlah neutron dan juga proton, dan ada nomor atom yaitu total proton dalam suatu atom. Nah, adik-adik tadi bisa dicoba ya untuk virtual lab-nya dan mainkan gamenya. Tetap semangat belajar kimia dan jangan mudah menyerah, semangat untuk mencapai cita-cita. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.